semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang temperatur ya atau suhu ya dalam fisika. Di antaranya yang nanti akan kita pelajari adalah subtema tentang temperatur dan hukum nol dari thermodynamics, kemudian tentang termometer dan temperatur Celsius ya, skala temperatur Celsius, kemudian tentang volume ya, gas konstan, volume termometer gas konstan, dan skala temperatur absolut, kemudian thermal ekspansi ya, atau pengembangan dari material solid maupun cair atau liquids akibat dari pemanasan. Dan yang terakhir nanti tentang makroskopik pada gas ideal ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama tentang temperatur dan Zeroth Law ya, hukum ke nol dari thermodynamics. Oke, kenapa kita akan belajar tentang temperatur? Karena ini erat kaitannya dengan sistem mekanik ya. Sistem mekanik, kalau yang di dalam yang berasal dari bidang teknik, maka ini menjadi suatu pelajaran yang dibutuhkan untuk memahami konsep-konsep yang ada pada teknik ya, baik itu teknik mesin ya, teknik elektro, maupun di teknik bangunan ya. Oke, kita nanti akan memahami ya definisi-definisi yang berhubungan dengan temperatur ya, seperti heat ya, panas, kemudian ada internal energi ya, yang nanti menjadi definisi dasar untuk memahami hukum ke nol dari thermodynamics. Oke. Untuk memahami konsep dari temperatur ya, maka frase yang perlu kita pahami dahulu adalah, atau kalimat yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah, yang pertama thermal kontak, yang kedua thermal equilibrium ya. Thermal itu panas ya, kontak itu bersentuhan, equilibrium itu keseimbangan. Jadi kalau kita ingin memahami apa maksud dari thermal kontak, maka itu berhubungan dengan kontak itu bersentuhan ya, berhubungan terhadap perbedaan suhu ya, perbedaan suhu dari dua buah material. Ya, contoh misalkan kalau kita menghubungkan atau mendekatkan atau merekatkan dua benda yang memiliki suhu yang berbeda ya, panas yang berbeda, ketika kita sentuhkan kedua benda tersebut, maka itu adalah yang dimaksud dengan thermal kontak ya. Thermal kontak, dia hanya akan terjadi ketika tadi kedua material tersebut memiliki perbedaan suhu, sehingga nanti akan terjadi pertukaran energi antar kedua benda tersebut. Nah, sedangkan thermal equilibrium itu adalah situasi ya, yang mana dua objek
ya, tidak akan bertukar energi ya, tidak akan bertukar energi ya melalui panas ataupun radiasi elektromagnetik jika ditempatkan dalam kondisi thermal kontak ya. Artinya dia disentuhkan ya, pada kondisi thermal kontak. Jadi namanya saja thermal equilibrium, artinya ya berarti suhunya sama gitu ya, temperaturnya sama. Maka ketika dikondisikan sebagaimana keadaan thermal kontak, dia tidak saling bertukar ya energinya ya, baik itu dalam bentuk panas ataupun radiasi elektromagnetik. Nah, itu dua pengertian dasar yang perlu kita ketahui di awal. Nah, hukum dari equilibrium itulah yang disebut sebagai hukum ke-0 dari thermodynamics ya. Jadi tadi ya, kondisi ketika thermal equilibrium ya, ketika tidak ada perbedaan antara dua benda yang dikontak, yang disentuhkan, tidak ada perbedaan suhunya, maka itu disebut sebagai hukum ke-0 dari termodinamik ya, di mana tidak ada pertukaran energi di antara kedua material tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini termometer dan skala temperatur Celcius ya. Kita mungkin sudah sering mendengar kata termometer ya, bahkan kita sudah mungkin dari kecil menggunakan itu ya. Ada namanya alat pengukur suhu yang kita kenal dengan termometer, dan Celcius itu kita kenal sebagai sebuah satuan ya, suhu ya. Ada Celsius namanya, ada Celsius, dan ada juga satuan suhu yang kita kenal, ada yang disebut dengan Kelvin ya, dan Fahrenheit ya. Jadi itu skala ya, skala temperatur yang kita cukup mengenalnya ya sejak belajar tentang fisika di bangku sekolah gitu. Nah, ini gambar ya, gambar termometer ya, dimana di dalamnya itu sebenarnya adalah cairan merkuri ya, atau alkohol ya, yang pada suhu tertentu dia akan ekspansi atau mengembang. Jadi ketika dia mengembang, maka ada skala tertentu ya yang dibuat ya pada termometer itu, sehingga terbaca pada suhu berapa ya. Tentu itu dibuat dengan cara yang mengetahui ya sifat ekspansi dari merkuri ataupun alkohol itu secara baik, sehingga disesuaikan dengan skala yang dibuat itu ya. Ada dari 0 sampai sekian derajat yang menunjukkan skala dengan satuan Celsius ya, dengan satuan Celsius. Oke, kemudian ada juga istilah ini ya, volume gas termometer dan skala temperatur absolut. Jadi ini sebenarnya masih berhubungan tadi dengan termometer ya, alat pengukur suhu, dan yang dimaksud dengan skala absolut temperatur itu adalah kalau di dalam rumus itu seperti bentuk persamaan 19.1 ini ya. TC itu adalah temperatur dalam Celsius,
kemudian T-nya itu adalah skala temperatur absolutnya, ya, T-nya. Atau sebenarnya yang sering kita kenal dengan suhu yang diukur dengan skala Kelvin, ya. Suhu yang diukur dengan skala Kelvin itu T-nya. Maka kalau kita mau cari TC, ketika kita ketahui skala Kelvinnya itu berapa, tinggal dikurangi dengan 273,15, maka kita akan dapatkan suhu dengan skala temperatur Celcius. Nah, selain tadi ya, skala temperatur absolut, kemudian Celcius, ada juga yang namanya skala Fahrenheit, ya, skala Fahrenheit. Nah, Fahrenheit itu ini bentuk persamaannya TF. F itu menunjukkan Fahrenheit, ya, mewakili skala Fahrenheit. Itu variabelnya TF. Rumusnya adalah TF sama dengan 9/5 kali TC tambah 32 derajat Fahrenheit. Jadi kalau mau dapat suhu dengan skala Fahrenheit, kita cukup sudah mendapatkan suhu dalam skala Celcius. Begitupun sebaliknya. Kemudian persamaan tadi, ya, 19.1 dan 19.2 itu bisa menemukan hubungan antara perubahan temperatur dalam Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit, ya, yaitu dengan bentuk persamaan 19.3 itu, ya. Delta TC sama dengan delta T sama dengan 5/9 delta TF, ya. Delta itu berarti perubahan, ya, perubahan suhu, ya, pada skala tersebut, ya. Sehingga ya itu salah satu yang kita peroleh, kita bisa menemukan skala yang lainnya, gitu. Baik, kita lihat di sini ada contoh, ya. Ini contohnya konversi temperatur atau mengubah sebuah temperatur, ya. Nah, ini soalnya pada suatu hari, ya, ketika suhu mencapai 50 derajat Fahrenheit, berapakah temperatur dalam derajat Celcius dan dalam Kelvin? Maka kita menggunakan bentuk persamaan yang 19.2 tadi, ya. 19.2 tadi itu yang ini, ya. TF sama dengan 9/5 TC, ya. Tapi yang diketahui terbalik, yang diketahui adalah TF-nya. Maka untuk mendapatkan TC, berarti, baik, kita lanjut. Untuk mendapatkan TC, maka kita bentuk persamaan 19.2 itu berubah, ya. Bukan berubah sih, tetap, cuman formatnya, ya, formatnya yang berganti. Jadi kalau ini TF yang dicari, kalau TC yang dicari, berarti TF-nya kurang 32 derajat dikali dengan 5/9, ya. Nah, ini TF kurang 32 dikali dengan 5/9, dan hasilnya adalah 10, ya, 10 derajat Celcius. Kalau untuk mendapatkan dalam skala Kelvin, maka kita pakai bentuk persamaan 19.1 yang ini, ya, 19.1. T yang dicari berarti TC ditambah 273,15. Nah, ini TC tambah 273,15. Hasilnya adalah 283 Kelvin. Jadi begitu untuk memahami, ya, konsep konversi temperatur. Kita lanjut
di subbab berikutnya, yaitu ekspansi atau pengembangan dari sebuah material solid ya, padat dan cair ya, akibat panas ya, akibat panas. Nah, kita tahu mungkin kalau istilah ini kita biasa mengatakannya pemuaian ya, kalau di benda padat ya. Di benda padat kita mengatakan memuai gitu. Pada umumnya yang biasa menjadi contoh adalah rel kereta api ya, yang bisa bertambah panjang akibat paparan panas dari sinar matahari, atau misalkan celah jembatan. Kenapa misalkan yang digambar A itu dibuat seperti itu, ada celah gitu ya, ada celah pada sambungan jalanan ya, yang mungkin di bawahnya itu mungkin ini adalah sebuah jembatan yang dibuat celah seperti itu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena tadi ada konsep pemuaian atau pengembangan ya dari material besi ya ketika terpapar panas. Itu juga bangunan gitu ya, bangunan ada celahnya. Dan proses pengembangan itu terjadi secara merata ya. Dan di sini kita bisa lihat contoh pada gambar 19.8 itu. Itu ada besi logam ya, logam bulat ya, cincin yang punya diameter dalam A, diameter luar B. Kemudian itu ketika berada pada suhu awal ya, atau TI, temperatur inisial, maka ketika dipanaskan ya, dari bawah itu, yang bertambah itu tidak hanya yang bagian bawah, tapi keseluruhan dari logam itu juga bertambah ya, merata ya, bertambah luas ya, memuai gitu ketika dipanasi. Nah, kalau untuk menghitung berapa sih berapa sih bertambahnya panjang ya, bertambahnya panjang sebuah logam atau sebuah benda apapun itu ya, ketika dipanaskan pada suhu tertentu, maka perlu adanya pengetahuan tentang apa yang namanya average coefficient of linear expansion. Jadi rata-rata ya, koefisien rata-rata dari ekspansi linear yang kita notasikan atau ya kita notasikan dalam bentuk alfa ya. Ini alfa ya. Alfa itu adalah tadi koefisien rata-rata dari pengembangan linear. Rumusnya alfa sama dengan delta L. Delta L-nya itu, L besar itu adalah panjang ya, panjang materialnya dibagi dengan panjang awalnya. Jadi delta L itu selisih ya, selisih yang bertambah panjangnya material tersebut dibagi dengan panjang awal dibagi dengan selisih temperatur ya, dari kondisi awal temperaturnya berapa, kemudian kondisi akhirnya itu pada temperatur berapa. Nah, di sini ditulis eksperimen show that alpha ya, eksperimen ya, sebuah eksperimen menunjukkan bahwa alpha itu konstan untuk perubahan kecil dalam perubahan konstan untuk perubahan kecil dalam suhu ya. Jadi kalau suhunya kecil ya alfanya juga ya kecil gitu. Untuk tujuan perhitungan ya, persamaan ini biasanya ya ditulis ulang sebagai ini delta L ya sama dengan alpha kali Li kali delta T, atau
RF itu panjang akhir ya, dikurang dengan RI panjang awal, itu sama dengan alfa RI kali suhu akhir dikurang suhu awal. Oke. Kemudian mungkin ada yang tanya, terus bagaimana kalau bendanya itu bukan panjang tapi besar gitu, apakah ada pemuaian secara volume? Maka jawabannya ya ada. Jadi di sini ada tabel ini, tabel 19.1. Nah, di situ ada koefisien dari rata-rata ekspansi linear ya. Dari masing-masing material, ada aluminium, brass, copper ya, copper itu tembaga ya, glass, kemudian steel ya, besi dan sebagainya itu. Nah, ada juga yang namanya koefisien pengembangan rata-rata volume ya, atau yaitu beta ya, beta, simbolnya beta. Di situ bisa kita hitung, di situ ada nilainya masing-masing ya, dari material yang akan mengembang secara volume gitu. Oke, apa rumusnya untuk mengetahui expansion volume ya, rata-rata expansion volume itu? Nah ini persamaan 19.6 ya, delta V sama dengan beta kali VI kali delta T. V itu volume ya, delta V itu perubahan volumenya, kemudian delta T itu perubahan temperaturnya. Oke. Nah, untuk sebuah benda padat, koefisien rata-rata dari volume ekspansi itu adalah 3 kali dari rata-rata koefisien ekspansi linear ya, rata-rata koefisien ekspansi linear, atau beta sama dengan 3 kali alfa. Jadi ini dengan asumsi benda padat itu pengembangannya itu ke semua arah ya, ke semua arah, atau isotropik ya. Nah, sini ada beberapa bentuk persamaannya ya, ada bentuk persamaannya dari pengembangan bentuk persamaan 19.6. Nah, 19.6 dan 19.4 ya. 19.4 tadi yang di atas itu ya, 19.4. Nah ini delta R sama dengan alpha RI kali delta T. Nah, sehingga ini kita mendapatkan bentuk persamaan yang seperti ini, 3 alpha sama dengan 1 per VI kali delta V per delta T. Nah, kalau untuk ekspansi luas, maka bentuk persamaannya adalah delta A sama dengan 2 alpha kali AI kali delta T. AI itu luas awal ya, luas awalnya. Oke. Nah, ini gambaran contoh ya, contoh ekspansi linear ya dari sebuah material padat ya. Yang satunya steel ya, yang satunya brass. Yang masing-masing punya koefisien alpha yang berbeda ya. Dan ini ternyata bisa dimanfaatkan sebagai saklar gitu ya.
saklar suhu gitu. Jadi ketika suhunya pada tingkatan tertentu, maka karena masing-masing material steel maupun brass mempunyai koefisien yang berbeda, sehingga dia bisa bend ya, bisa bengkok ya. Ketika itu rapat ya, ketika dia rapat dimepetkan antara steel dan brass, maka dia bisa mendorong ya ini, dia mendorong ini menjadi tersentuh ya, akibat dia semakin bertambah panjang kan berarti mendorong ya, mendorong saklar tersebut. Pada suhu suhu yang lebih tinggi ya, suhu yang lebih tinggi. Oke, kemudian ini ada contoh ya. Contoh di sini misalkan yang A ini, jadi ada apa namanya, track gitu ya, track atau ya kayak rel gitu, railroad, rel kayak rel kereta api gitu, yang punya panjang sekitar 30.000 meter ya, ketika pada suhu atau temperatur 0 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah panjang ketika suhu atau temperatur itu berubah menjadi 40 derajat Celcius? Maka yang pertama kita perlu tahu dulu itu adalah bahan steel ya, atau besi. Nah, maka dari tabel 19.1 kita bisa melihat alfanya berapa, dan kita akan menggunakan bentuk persamaan delta R sama dengan alfa kali Li kali delta T. Kita lihat dulu alfanya untuk steel itu berapa. Sini, nah ini untuk steel. Untuk steel yang ini adalah 11 kali 10 pangkat minus 6 ya. Nah itu dia dimasukkan ke sini, ke persamaan 11 kali 10 pangkat minus 6 dikali dengan Li nya itu adalah panjang awal 30.000 meter dikali dengan suhu, perubahan suhu ya, delta T nya itu adalah 40 derajat Celcius. Hasilnya adalah 0,013 meter. Itu adalah pertambahan ya, pertambahan panjangnya ya. Sehingga 0,013 meter ini ditambahkan ke 30.000 meter ya. Sehingga totalnya adalah panjangnya menjadi 30.013 meter. Jadi begitu cara menggunakan bentuk persamaan alfa atau koefisien ekspansi ya, pengembangan linear ya, rata-rata. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah the initial behavior of water. Oke, ini kita sudah mulai masuk ke pembahasan tentang ekspansi pada zat selain benda padat ya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan makroskopik dari sebuah gas ideal ya. Oke. Bentuk persamaan tadi ya, volume ekspansi ya, delta V sama dengan beta kali VI kali delta T, itu adalah berdasarkan asumsi bahwa material itu memiliki volume awal ya, sebelum temperatur berubah terjadi gitu ya.
Nah, untuk kasus solid itu, untuk kasus benda-benda padat gitu, dan cair, karena mereka mempunyai volume ya pada temperatur yang tertentu ya, pada temperatur tertentu. Nah, untuk kasus gas gimana? Untuk kasus gas tentu berbeda gitu ya, berbeda sebagaimana yang tadi terjadi pada material padat maupun cair gitu. Jadi kalau pada gas interatomik, jadi kita akan berbicara lebih pada skala makroskopik ya. Makroskopik itu berarti skala atomik gitu. Skala atomik yang akan nanti dibahas atau disederhanakan dalam sebuah konsep gas ideal gitu ya. Sebuah gas ideal. Oke. Untuk sebuah gas ya, kita akan kenal bagaimana kuantitas volume atau V, kemudian tekanan atau P, dan temperatur atau T itu saling berhubungan untuk sebuah sampel dari gas, dari masanya gitu ya, massa gas. Dan pada umumnya persamaan yang akan digunakan di sana itu disebut sebagai persamaan keadaan atau equation of state. Dan itu sangat complicated ya, sangat kompleks gitu. Sangat kompleks. Nah, untuk mengekspresikan jumlah gas dalam sebuah volume yang dalam sebuah volume ya, itu didefinisikan dengan yang namanya moles atau N. Nah, 1 mol itu memiliki jumlah partikel atau atom sesuai dengan bilangan Avogadro. Ini bilangan Avogadro atau Na itu sebesar 6022 kali 10 pangkat 23 dari jumlah partikel atom atau molekul. Dan jumlah mol itu atau N itu saling berhubungan dengan massa ya, masanya gas tersebut ya, dan dirumuskan dalam bentuk persamaan 19.7 ini ya, N sama dengan M per M, M kecil per M besar itu ya. M kecil itu massanya, M besar itu adalah massa molar ya. Jadi massa molar itu masing-masing partikel punya massa yang berbeda-beda ya. Jadi contoh misalkan oksigen itu punya massa molar 32 gram per mol. Kemudian massa molar dari hidrogen ya itu 4 gram per mol. Itu contoh. Kemudian dalam konsep gas ideal itu sebenarnya kalau kita katakan gas ideal itu sebenarnya tidak ada, tapi penyederhanaan atau pendekatannya itu bisa dilakukan dengan melihat keadaan pada sebuah piston ya, seperti ini, sebuah piston yang di dalamnya itu ada gas di dalam piston, dan kita beranggapan bahwa tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran pada piston tersebut ya, gasnya tidak keluar gitu.
Nah, pada kondisi seperti ini yang digambarkan dalam sebuah piston yang di dalamnya ada gas, ketika tekanannya itu tekanannya itu rendah gitu, tekanannya rendah, maka itu dianggap sebagai gas pada kondisi ideal. Nah, di sini ada hasil eksperimen ya yang membuktikan beberapa informasi yang nanti menjadi landasan sebagai digunakannya bentuk persamaan gas ideal pada persamaan 19.8 ini, atau PV sama dengan N kali R kali T ya. P-nya itu tekanan, V-nya itu volume, N-nya itu jumlah moles, T-nya itu temperatur, R-nya itu adalah konstanta gas universal. Nah, eksperimen tersebut pertama adalah ketika gas ya diberikan pada kondisi temperaturnya tetap, maka tekanan itu saling inversely atau saling berkebalikan dengan volume. Nah, ini juga yang kita kenal sebagai hukum Boyle. Kemudian yang kedua, ketika tekanan gas itu diberikan konstan, maka volume searah itu ya. Volumenya searah dengan proporsional temperatur ya, temperaturnya gitu. Jadi kalau P-nya konstan atau tetap, maka perubahan V itu akan sejalan dengan perubahan temperatur. Artinya kalau temperaturnya berubah, maka volumenya juga berubah pada tekanan yang sama. Oke, itu bentuk persamaan gas ideal ya, persamaan 19.8 itu, atau yang kita kenal sebagai hukum gas ideal ya. Hukum gas ideal. Nah, R-nya itu adalah konstanta gas universal. Kalau dalam Pascal ya, dalam Pascal dan volume dalam kubik meter, P kali V itu punya unit Newton kali meter atau joules, sehingga R-nya itu bernilai 8,314 joule per mol Kelvin ya. Sedangkan jika tekanannya itu diekspresikan dalam atmosfer ya, tekanan atmosfer, dan volumenya dalam liter, maka R-nya itu bernilai 0,08214 liter ATM per mol K ya. Nah, menggunakan nilai dari R ini dan juga persamaan 19.8 di atas, maka ketika volume yang terkurung ya melalui 1 mol dari gas pada tekanan atmosfer dan pada suhu 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin, itu adalah bernilai 22,4 liter. Artinya ya itu tadi, ketika 1 mol ya, 1 mol terkurung dalam piston tadi dengan suhu 0 derajat Celcius, kemudian R-nya itu pada kondisi tekanan atmosfer, maka volumenya itu adalah sebesar 22,4 liter. Itu 1 mol. 1 mol tadi itu ya, ada 1 mol itu berarti sesuai dengan jumlah bilangan Avogadro itu ada sekian, Na sama 6022 kali 10 pangkat 23 gitu partikel. Oke, itu. Dan perlu juga kita pahami bahwa R itu disebut sebagai konstanta gas universal ya, dengan asumsi tekanan itu mendekati 0 ya, sehingga kuantitas
PV per N kali T itu mendekati atau kesamaan nilai dari nilai R. Jadi pada saat itu tadi tekanannya mendekati 0, maka R itu sama dengan PV per NT. Nah itu penyebab kenapa R itu disebut sebagai konstanta gas universal. Nah, di sini ada gambar, pada gambar 19.13 ini kita bisa lihat fenomena yang biasa kita temui gitu ya pada minuman bersoda ya, ketika kita aduk-aduk ya, kita kocok-kocok, maka ketika dibuka airnya itu akan keluar. Nah di sini orang beranggapan bahwa itu akibat gas gitu. Itu akibat gas. Tapi kenapa ketika tidak dikocok-kocok, tidak diaduk-aduk gitu, dia dibuka, kenapa airnya tidak keluar secara kencang kalau memang itu gas gitu. Nah ini ada hubungannya dengan tadi konsep gas ideal ya, hukum gas ideal. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah bertambahnya ya, atau berubahnya, bukan bertambah, berubahnya karbon dioksida yang ada dalam botol tersebut menjadi liquid ya, menjadi cairan ketika dikocok gitu ya, ketika digoyang-goyang. Nah, ketika dia berubah maka volume tentu akan bertambah ya. Volume akan bertambah. Ketika volume bertambah maka tekanan akan bertambah ya. Dan airnya akan keluar ketika yaitu karena bubble-nya gitu ya. Bubble-nya itu kan semakin ketika dia berada di bawah, bubble-nya di bawah, karena dia bercampur maka bubble akan ada di seluruh cairan tersebut. Maka ketika dibuka, tekanannya dari mana saja, sehingga airnya itu juga ikut keluar gitu ya, keluar akibat tekanan. Itu ada hubungannya dengan hukum gas ideal tadi ya. Jadi tekanannya bertambah ya, volumenya bertambah, suhunya tetap gitu kan, karena tidak ada perubahan suhu di situ. Suhunya tetap, volumenya bertambah, nah, maka akan ada tekanan gitu ya. Oke, itu. Dan di sini ya 1 mol ya atau N itu secara matematis sama dengan jumlah mol dibagi bilangan Avogadro ya. Jadi rumus PV sama dengan nRT itu N kecilnya itu sama dengan N besar per NA. N besar itu jumlah total ya molekul, Na-nya itu adalah bilangan Avogadro. Dan dari persamaan ini R per Na-nya itu ketika dikeluarkan itu adalah sama dengan KB. KB. Ketika berubah menjadi KB R per Na itu, maka rumusnya menjadi PV sama dengan N kali KB kali T. Nah, KB ini juga dikenal sebagai konstanta Boltzmann ya. Konstanta Boltzmann. Nilainya adalah sebesar 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Oke, itu. Dan sini ada contoh soal ya. Untuk menghitung berapa banyak moles
jumlah moles dari sebuah gas dalam sebuah kontainer. Nah, di sini soalnya sebuah gas ideal ya teroccupies atau berada dalam ya kayak tadi piston gitu ya, dia terkurung gitu ya, terkurung dengan volume 100 cm kubik pada 20 derajat Celcius dan tekanannya 100 PA. Kita disuruh cari jumlah mol dari gas tersebut ya, yang ada di dalam kontainer. Jadi kita tahu di situ ada volumenya sekian ya, 100 cm kubik, suhunya 20 derajat Celcius, dan kita ukur tekanannya ternyata 100 PA. 100 PA. Nah, sekarang kita disuruh berapa jumlah molnya berarti dari gas tersebut. Maka itu bisa kita hitung menggunakan bentuk persamaan tadi, gas ideal ya. Kita rubah dulu dari cm kubik menjadi meter kubik ya. 100 cm kubik berarti 1 meter, 1 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Kemudian tekanannya tetap ya 100 PA, suhunya 20 derajat Celcius atau 293 Kelvin. Kemudian kita pakai rumus N sama dengan PV per RT. N itu jumlah moles ya, itu yang kita mau cari ya. Maka ketika dihitung semuanya didapatkan 4,11 kali 10 pangkat minus 6 mol. Oke, sekian ya materi tentang temperatur sampai pada subbab secara makroskopik gitu ya, untuk mengetahui hukum gas ideal. Kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.